Lo pernah denger nggak kalau Pertamina itu hampir bangkrut di tahun 70-an? Iya, bukan cuma rugi biasa, tapi kayak nyaris tenggelam karena utang yang gila-gilaan. Dan di tengah pusaran itu, ada satu nama, Ibnu Sutowo, jenderal, dokter. Dan katanya sih, si Raja Minyak. Jadi gini, awalnya Ibnu Sutowo itu dokter, terus naik jadi jenderal. Hebat sih. Pas Orde Baru naik, dia dikasih jabatan super krusial, Direktur Utama Pertamina. Dan lu tahu, selama 10 tahun dia megang Pertamina kayak kerajaan pribadi. Tekan kontrak sendiri, bikin keputusan sendiri. Bebas. Tapi sayangnya, makin gede kekuasaan, makin besar juga masalahnya. Di tahun 70-an, Pertamina mulai beli kapal tanker besar-besaran. Hasilnya, utang membengkak parah. Bayangin aja, pinjaman lokal 47 miliar rupiah. Utang luar negeri jangka pendek 1,5 miliar dolar. Utang jangka panjang 800 juta dolar. Pajak yang nggak dibayar hampir 1 miliar dolar juga. Semua itu bikin negara panik. Gimana enggak? Satu perusahaan BUMN doang, tapi utangnya kayak negara kecil. Akhirnya, 3 Maret 1976, Presiden Soeharto keluarin keputusan. Ibnu Sutowo dipecat. Tapi lucunya, pas dipecat, dia lagi cuti sakit di luar negeri. Jadi dia baru tahu kabar buruk itu dari jauh. Gak cuma dia, 7 direktur lainnya juga ikut diganti. Bersih-bersih total. Dalam bukunya, Ibnu bilang, gua gak masalah diganti, tapi cara ngelakuinnya tuh nyelekit. Dia ngerasa dikambing hitamkan. Katanya, justru pembatasan dari pemerintah yang bikin Pertamina nggak bisa gerak. Dulu, pas dia bebas negosiasi, semua lancar. Tapi begitu pemerintah ikut campur, boom, runtuh. Setelah dia dicopot, mulai tuh muncul cerita-cerita gelap. Isu korupsi, gaya hidup mewah, sampai penggelapan pajak. Aktivis hukum dan anggota parlemen nyuarain, Ibnu harus diadili. Kejaksaan mulai periksa. Tapi, Ibnu nggak pernah datang ke kejaksaan. Pemeriksaannya di rumah. Statusnya nggak jelas. Bukan tahanan, tapi juga nggak bebas. Kayak, stay cool aja dulu ya Pak. Bahkan, Ibnu bilang dia dilarang buka suara soal Pertamina. Katanya itu perintah langsung dari kantor kepresidenan. Ibnu sendiri nggak pernah ngaku bersalah. Dia yakin dia dijatuhin karena politik kekuasaan. Katanya, gue terlalu kuat, gampang banget ngejatuhin gue, tinggal tuduh korupsi. Akhirnya, Ibnu nggak pernah diadili. Kasusnya hilang. Pertamina lanjut jalan. Tapi kasus korupsi masih nongol terus sampai hari ini. Dan kisah ini jadi pelajaran gede. Gimana kekuasaan tanpa kontrol bisa jadi bencana. Gimana utang bisa nyeret perusahaan negara ke jurang. Dan gimana politik bisa nentuin siapa yang jatuh dan siapa yang aman. Lo sendiri gimana? Menurut lo Ibnu Sutowo itu korban atau dalang? Jika sekiranya konten ini bermanfaat, klik tombol like, subscribe, dan komen ya.